mereka dari 12 orang, dan kemudian mereka masuk ke dalam Islam. Mereka kembali ke Yathrib dan mereka meminta kepada Rasulullah SAW untuk dikirimkan utusan dari Makkah ke Madinah untuk mengajarkan Islam kepada orang-orang di Madinah sebagai dai yang diutus ke Madinah. Saat itu Rasulullah SAW memilih sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Maka misi dakwah Mus'ab bin Umair setelah masuknya utusan orang-orang Madinah tersebut. Dan Mus'ab bin Umair kurang lebih hampir setahun berdiam di Madinah dan mendapatkan hasil dakwanya luar biasa. Sambutan dari masyarakat Madinah luar biasa, sehingga hampir-hampir tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali di situ ada orang-orang yang telah masuk dalam Islam. Tidak ada satu suku kecuali sudah ada orang-orang yang masuk dalam Islam di sana. Nah, dengan gencarnya dakwah di Madinah tersebut, yang kemarin kita sudah ceritakan pada pertemuan bulan yang lalu, bagaimana masuk Islamnya dua orang tokoh besar di Madinah. Nah, setelah itu kemudian Mus'ab bin Umair balik ke Makkah. Menjelang musim haji berikutnya, Mus'ab bin Umair balik ke Makkah dan melaporkan kepada Rasulullah SAW bahwa dakwah di Madinah mendapatkan sambutan yang luar biasa. Yang pertama. Yang kedua, hasil dari dakwah itu adalah Madinah telah siap untuk menerima kaum muslimin yang ada di Mekah, ya, dan siap untuk menjadi al-qa'idah al-ardiyah, basis, ya, wilayah untuk berkembangnya Islam. Karena kita tahu bahwa Rasulullah SAW selain mendakwai orang untuk person per person untuk masuk ke dalam Islam, pada saat yang sama Rasulullah SAW juga sedang mencari basis wilayah, basis geografis yang akan di situ tumbuh Islam menjadi sebuah kekuatan yang dari sana kemudian akan tersebar ke seluruh dunia. Nah, Mus'ab bin Umair melaporkan kepada Rasulullah SAW bahwa Madinah telah siap untuk itu. Nah, kemudian pada musim haji setahun setelah Bai'atul Aqabah yang pertama itu, pada musim haji berikutnya, yaitu pada tahun ke-13 kenabian. Tahun ke-13 kenabian, berangkatlah rombongan haji dari Madinah, yang mana pada rombongan ini tidak semuanya muslim. Kita tahu bahwa sebelum Islam pun mereka sudah mengadakan haji, tapi dengan cara mereka, orang-orang kafir itu. Nah, rombongan haji ini dari Madinah tidak sepenuhnya muslim dan dipimpin oleh seorang tokoh munafik. Nanti yang menjadi tokoh munafik, sekarang masih kafir, ya, menjadi tokoh munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Pemimpin rombongannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita tahu Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah salah satu tokoh di Madinah. Dan salah satu hal yang membuat dia nanti menjadi orang munafik itu adalah karena kedengkiannya kepada Rasulullah. Dengan masuknya Rasulullah SAW ke Madinah, maka ketokohannya dia menjadi hilang, kepemimpinannya dia hilang. Yang dia asalnya punya ambisi untuk memimpin masyarakat Madinah menjadi hilang, sehingga dia menjadi seorang munafik. Satu sisi nggak berani melawan Islam, satu sisi benci, dengki kepada Islam. Nah, dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, dan bersama mereka ada 75 kaum muslimin, 73 laki-laki dan 2 wanita. Seluruh yang ikut dalam Bai'atul Aqabah yang pertama berangkat kecuali 1 orang yang tidak bisa berangkat, tapi lainnya semuanya berangkat. Kemudian mereka sesampai di Makkah, ya, mereka mengatur pertemuan secara rahasia dengan Rasulullah SAW, dan disepakati pertemuan itu adalah pada pertengahan hari Tasyrik. Kita tahu hari Tasyrik yaitu hari setelah Idul Adha, ya, 3 hari ke depannya adalah hari Tasyrik. Nah, diatur pertemuannya pada pertengahan hari Tasyrik, dan pertemuan itu dilakukan di daerah Aqabah, persis seperti tahun sebelumnya. Makanya bai'atnya disebut nanti Bai'atul Aqabah, karena pertemuannya di daerah Aqabah.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya keluar pada malam hari itu bersama pamannya yang bernama Abbas. Sementara kaum muslimin mereka keluar di sepertiga malam, disepakati itu pertemuan itu jadi sepertiga malam. Antum bisa membayangkan bagaimana suasana kaum muslimin 75 orang keluar secara bersamaan meninggalkan tenda. Di situ ada orang-orang kafir dan mereka tidak mau orang-orang kafir yang bersama mereka itu tahu. Dan ini jumlah yang lumayan besar, 75 itu. Kemudian mereka keluar satu persatu dengan cara mengendap-endap dan mereka semua berhasil meninggalkan perkemahan tersebut tanpa ada orang kafir yang tahu. Artinya apa, Bapak dan Ibu sekalian? Dari sini satu hal yang bisa kita tangkap, bahwa ketika mereka bergerak saat itu dengan koordinasi yang luar biasa, dengan koordinasi, dengan perencanaan yang luar biasa. Ini pelajaran buat kita bahwa dakwah itu, bergerak untuk Islam itu butuh koordinasi, butuh perencanaan, butuh kerapian. Dan itu dilakukan oleh para sahabat dulu. Kemudian mereka bertemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah datang bersama Abbas. Dan yang menarik, Bapak dan Ibu sekalian, Abbas saat itu belum masuk ke dalam Islam, masih dalam keadaan kafir. Tapi kenapa Abbas menemani Rasulullah SAW? Di sini ada pesan yang ingin disampaikan dengan ikutnya Abbas ini. Pertama, Abbas ini adalah paman Rasulullah, kerabat Rasulullah. Rasulullah ingin memberikan pesan kepada orang-orang Madinah, kalau kalian betul-betul nanti ingin kami hijrah ke tempat kalian, ketahuilah bahwa kami ini bukan orang tak bertuan, tak memiliki tempat tinggal, orang yang tidak memiliki pembela, orang yang tidak memiliki kerabat. Tapi kami memiliki kerabat, walaupun tidak semua kerabat kami muslim, tapi mereka adalah pembela kami. Sehingga tidaklah kalian menerima kami kecuali kalian menunjukkan loyalitas yang lebih lagi, pembelaan yang lebih besar lagi. Kalau tidak, buat apa kami akan berangkat ke tempat kalian? Itu pesan pertama itu dengan ikutnya Abbas ini. Dan pesan ini diperkuat lagi dengan begitu mereka bertemu, maka yang bicara dahulu adalah Abbas. Kita lihat bagaimana ya Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu memulai pertemuan itu. Abbas langsung berkata, "Inna Muhammadan minna haitsu qad alimtum." Muhammad itu adalah berasal dari kami. Muhammad itu adalah bagian daripada kami. Sebagaimana kalian ketahui. Wa qad mana'nahu min qaumina mimman huwa ala mithli ra'ayna fihi. Dan kami telah menjaga dan melindungi Muhammad dengan segala sesuatu yang terjadi antara dia dan kaumnya. Dan kami berdiri sebagai kaumnya, yaitu orang Bani Hashim, untuk melindungi Rasulullah SAW. Fahuwa fi izzin min qaumihi. Ketahuilah, Muhammad itu mulia di tengah-tengah kaumnya. Itu kata Abbas, mulia di tengah-tengah Bani Hashim. Ya. Dan Muhammad itu berada dalam perlindungan kami. Wa innahu qad aba illa inhiyaz ilaikum wal luhuq bikum. Tapi masalahnya sekarang dia, yaitu Rasulullah SAW, kata Abbas, dia menginginkan untuk bergabung bersama kalian, ingin pergi ke kalian, bergabung bersama kalian. Ini penegasan Abbas, ini luar biasa ini. Kata-kata yang disampaikan oleh Abbas ini memberikan pesan kepada mereka bahwa kami tidak mengusir dia, kami kerabatnya, keluarganya, kamu tidak mengusir dia. Jangan perlakukan dia sebagai orang yang terusir, tidak punya keluarga, tidak.
kami melindungi dan kami menjaganya. Sekarang ini dia menginginkan pergi ke tempat kalian, tapi padahal kami sebetulnya memuliakan dia. Fa in kuntum tarawna annakum wafuna lahu bima da'awtumuhu ilai. Nah, sekarang kalau kalian betul-betul menganggap bahwa diri kalian bisa menunaikan apa yang kalian janjikan ketika kalian mengundang dia untuk ke Madinah. Kenapa demikian? Artinya saat itu sudah menjadi sesuatu yang dimaklumi bahwa orang-orang Madinah itu menginginkan Rasulullah datang ke Madinah. Jadi Rasulullah SAW mencari kaidah ardhiyah, basis geografis. Orang Madinah pun menginginkan Rasulullah datang ke Madinah. Karena itu dijelaskan dalam kitab-kitab sirah bahwa bagaimana orang-orang Madinah itu berdiskusi bagaimana kita tinggal bersama keluarga kita, bersama anak-anak kita dalam keadaan aman, sementara Rasulullah SAW di Mekah menghadapi orang-orang kafir Quraisy setiap hari. Kehidupan yang keras dengan orang-orang kafir di sana. Maka mereka menginginkan Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Nah, karena itu kata Abbas, kalau kalian memang merasa kalian bisa menunaikan apa yang kalian janjikan kepada Rasulullah SAW, ya, wa mana'uhu mimman khalafahu, dan kalian bisa menjaganya dari orang-orang yang menentangnya. Coba bayangkan, ini perkataan Abbas pasti kafir nih. Tapi kita lihat pembelaannya kepada Rasulullah SAW luar biasa, ya. Dan kalau kalian bisa membelanya, melindunginya dari orang-orang yang menentangnya, fa antum wa ma tahammaltum min dzalik, maka kalian, ya, tunaikan dan kalian harus menanggung semua resiko yang kalian janjikan tadi itu. Wa in kuntum tarawna, tapi kalau kalian melihat bahwa kalian akan menyia-nyiakan dia dan kalian akan menyerahkan dia kepada orang-orang yang berselisih dengannya, ya, maka dari sekarang tinggalkan dia, biarkan dia tetap bersama kami. Itu kata Abbas. Nah, setelah mendengar ini, bagaimana orang-orang Madinah? Orang-orang Madinah, ya, qala Ka'ab, berkata Ka'ab, salah satu orang dari Madinah, faqulna lahu qad sami'na ma qulta. Dia berkata kepada Abbas, sudah, kami sudah dengar yang kau katakan dan kami sudah faham maksudmu. Qad sami'na ma qulta. Kemudian kata mereka, fatakallama ya Rasulullah, fatakallam ya Rasulullah, bicaralah ya Rasulullah, fakhudh li nafsika wa li rabbika ma ahbabta. Sudah, berikan syarat kepada kami, berikan apa yang kau mau terkait dengan Allah dan terkait dengan dirimu dengan sebagai Rasulullah. Apa yang kamu mau dari kami, silakan sampaikan. Ama engkau ya Abbas, kami sudah dengar dan insya Allah tidak ada masalah. Sekarang kami ingin mendengar darimu ya Rasulullah. Itu yang kemudian dikatakan oleh mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada mereka, ya, hal-hal terkait dengan apa saja poin-poin baiat yang akan mereka lakukan. Yang pertama adalah ala sam'i wa ta'ah fil nasyati wal kasal, bahwa mereka harus taat dan mendengar Rasulullah baik dalam keadaan mereka bersemangat atau dalam keadaan mereka sedang dalam keadaan susah, dalam keadaan malas. Subhanallah, ya. Ini memang siklus hidup manusia begitu kan. Ada saat-saat manusia itu punya semangat yang luar biasa, ada saat-saat manusia itu turun semangatnya, dan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi. Itu wajar, manusiawi. Tetapi kewajiban seorang muslim yang dijelaskan oleh dalam baiat ini, bahwa bagaimana seorang muslim itu tetap mentaati dan siap dalam keadaan nasyat maupun dalam keadaan kasal, dalam keadaan semangat maupun dalam keadaan turun. Misalkan apa contohnya? Kita lihat
Bagaimana ketika perang Badar, maka orang-orang berangkat dalam keadaan semangat luar biasa. Tapi kita lihat bagaimana ketika Rasulullah SAW dalam perang Khandaq, ini contohnya, ini sebagai gambaran bagaimana an-nasyat wal kasal tadi itu. Ketika perang Khandaq itu terjadi pada musim dingin, sangat dingin luar biasa di Madinah. Ketika di malam hari yang dilukiskan oleh para sahabat, ya, pada saat itu malam yang luar biasa gelapnya dan sangat dingin, tiba-tiba Rasulullah mengatakan, siapa di antara kalian yang akan berangkat menyusup ke perkemahan musuh? Saat disampaikan ini oleh Rasulullah, nggak ada satupun yang berdiri. Semua dalam keadaan kedinginan, dan suasana itu tidak membuat mereka tertarik untuk bergerak. Yang ini contoh dalam keadaan al-kasal. Tapi bagaimana kemudian Rasulullah SAW dalam kondisi seperti itu menunjuk seorang sahabat, dan sahabat itu berdiri. Ini as-sam'i wa ta'ah, dalam keadaan semangat maupun dalam keadaan turun. Kemudian Rasulullah SAW memberikan baiat kepada mereka juga. Yang kedua poin baiatnya adalah ala nafaqah fil usri wal yusr, bahwa mereka siap untuk bernafkah, memberikan nafkah, mengeluarkan harta mereka untuk din ini, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan mudah. Kemudian yang ketiga, wa 'alal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, bahwa mereka siap bersama-sama untuk menunaikan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi poin amar ma'ruf nahi munkar ini termasuk dalam poin baiat tersebut, untuk amar ma'ruf nahi munkar. Di sini kita melihat bahwa din ini bukan hanya sekedar ibadah. Islam ini bukan sekedar ibadah. Islam ini bukan sekedar orang ke masjid, duduk, zikir, pulang, ya, aman, tentram, nggak ada apa-apa, sudah selesai, pokoknya saya sudah zikir, umroh, haji, selesai, ya. Nah, ternyata Islam bukan seperti itu, ya. Maka kita lihat di sini Islam itu salah satu tabiat dari awal adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, menyeru kepada ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Dan ini masuk dalam poin baiat tadi, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kemudian yang keempat, wa 'ala an taqumu fillahi, dan hendaknya kalian menunaikan, ya, kalian akan, ya, bergerak di jalan Allah. La ta'khudukum fillahi lawmata la'im, dan tidak ada yang melemahkan kalian, tidaklah kalian takut dari celaan orang-orang yang mencelah. Kalian bergerak, berjuang untuk din ini, dan tidak boleh ada di antara kalian kelemahan, takut dari celaan orang-orang yang mencelah. Jadi dari sini kita lihat juga bahwa Rasulullah SAW sudah menggariskan kepada mereka, ketika mereka bergerak untuk din ini, pasti akan ada orang-orang yang mencemooh, padahal pasti akan ada orang-orang yang mempersekusi, pada orang-orang yang akan menjelekkan mereka, ya, akan muncul misalkan tuduhan-tuduhan radikal dan segala sesuatu semuanya, ya. Bahkan saya yakin kalau baiat ini dilakukan di zaman sekarang mungkin sudah ada dituduh radikal, begitu, ya, pasti, ya. Apalagi wajah sahabat itu ganteng-ganteng, good looking. Dan dalam hal ini kalian harus tetap berjuang, dan tidak la ta'khudukum fillahi lawmata la'im, dan jangan sampai kalian takut dengan celaan orang-orang yang mencelah. Kemudian yang kelima, wa 'ala an tansuruni, ya, idza qadimtu ilaikum, dan kalian harus menjadi penolong-penolongku, ya, ketika aku nanti tiba di tempat kalian, ya. Wa tamna'uni, dan kalian harus menjagaku, menjagaku sebagaimana kalian menjaga diri kalian, menjaga keluarga kalian, menjaga istri kalian, menjaga anak-anak kalian, sebagaimana itu pula kalian menjaga aku. Di sini Rasulullah SAW bukan terkait dengan dirinya pribadi Rasulullah sebagai Muhammad, tapi terkait dengan aku di sini adalah seorang Rasul,
yaitu menjadi pembela misi risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, di sini kita lihat poin yang berbeda sekali antara isi Bai'atul Aqabah yang kedua dan pertama. Kalau kita ingat poin Bai'atul Aqabah yang pertama dulu, sama sekali tidak menyebut tentang bagaimana menjaga Rasulullah, siap melindunginya. Kalau kita sudah siap melindungi berarti apa? Dengan fisik, dengan militer, dengan peperangan, dengan kekuatan, itu tidak disebut sama sekali. Itulah poin penting yang membedakan antara Bai'atul Aqabah yang pertama dan Aqabah kedua. Pada Bai'atul Aqabah yang pertama sama sekali tidak menyinggung tentang masalah peperangan, tidak menyinggung masalah kekuatan. Tetapi Bai'atul Aqabah yang kedua di sini sudah berbicara tentang masalah kekuatan. Karena itulah Bai'atul Aqabah yang pertama itu disebut dengan Bai'at. Di sini kita akan melihat setelah Rasulullah SAW menyampaikan poin-poin baiat tadi itu, bagaimana reaksi orang-orang Ansor. Ada dalam riwayat tentang masalah Bai'atul Aqabah yang kedua ini, ada riwayat-riwayat yang menceritakan detail bagaimana respon orang-orang 75 orang itu, ada yang merespon begini, ada yang merespon begini, dan seterusnya. Ya. Kita lihat, dan semua respon-respon tadi itu menjadi pelajaran yang luar biasa buat kita. Ada di antara mereka mengatakan, ya Rasulullah, inna bainana wa bainar rijal, ya, wa inna bainana wa bainar rijal hibalan, ya Rasulullah. Berdiri salah seorang dari Ansor, dari yang akan berbaiat tadi, ya Rasulullah, ketahuilah antara kami di Madinah dengan ar-rijal, di sini maksudnya siapa? Orang-orang Yahudi. Antara kami dengan orang-orang Yahudi, Rasulullah, itu nanti ketika kami berbaiat kepadamu, maka nanti akan pasti kami akan bermusuhan dengan mereka. Nah, kemudian fahal asaita in nahnu fa'alna dzalik, apakah akan terjadi nanti setelah kami lakukan itu ya Rasulullah, kami tanggung resiko tadi itu. Summa adharakallahu, kemudian Allah menangkan kamu, menangkan din ini, ya, kita taklukkan Jazirah Arab, kita taklukkan Makkah dan seterusnya. Ketika itu terjadi, kemudian antarji'a ila qaumika wa tada'na, dan kemudian kamu akan kembali ke kaummu di Mekah dan kamu tinggalkan kami di Madinah. Apakah mungkin seperti itu dari Rasulullah? Karena kami dari sekarang ini, kalau ini terjadi, kami akan ada persoalan besar dengan orang-orang Yahudi, dan orang Yahudi punya kekuatan. Orang Yahudi punya kekuatan di Madinah itu. Mendengar ini, ya, bagaimana respon Rasulullah SAW? Ya, ini ungkapan yang manusiawi dari seseorang bertanya seperti ini. Di sini kita melihat sosok kepemimpinan Rasulullah SAW. Rasulullah nggak marah, Rasulullah nggak tersinggung, tapi dikatakan dalam hadis apa? Fatabassama Rasulullah. Rasulullah tersenyum, tertawa Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, ya, thumma qal balid damu dam wal hadmu hadmu, ana minkum wa antum minni, uharibu man harabtum wa usalimu man salamtum. Kata Rasulullah SAW, balid damu dam wal hadmu hadmu. Urusan ini bukan urusan sederhana. Ini adalah masalah darah kalian itu darah saya, ya. Kehancuran sekalian kehancuran kami, kata Rasulullah SAW. Ya,
ana minkum, aku bagian dari kalian, wa antum minni, dan kalian bagian daripada aku. Uharibu man harabtum, aku akan memerangi siapa yang memerangi kalian. Wa usalimu man salamtum, dan aku akan berdamai dengan siapa orang-orang yang berdamai dengan kalian. Khalas, selesai di sini. Rasulullah jamin nggak akan terjadi bahwa setelah kalian membela kami, memenangkan kami, kemudian kami tinggalkan kalian. Nggak akan terjadi seperti itu. Ini jaminan dari Rasulullah bahwa aku akan bersama kalian dan memerangi siapa yang memerangi kalian. Ya, seperti itu. Nah, ini janji Rasulullah SAW. Ya, janji Rasulullah SAW seperti itu. Ya, bukan janji pemimpin sekarang. Gitu ya. Aku akan tenggelam dan muncul bersama rakyat. Begitu. Habis itu, ya muncul sendiri, rakyat ditinggal. Begitu. Ini janji Rasulullah SAW. Ya, aku bersama kalian memerangi siapa yang kalian perangi dan berdamai dengan siapa yang akan berdamai dengan kalian. Mendengar ini selesai. Rasulullah menenangkan kerisauan tadi, kemudian orang-orang tenang. Kemudian langsung mereka gak sabar. Khalas ya Rasulullah, kita mulai bayat. Sudah, kita berjanji kita bayat sekarang. Ada di antara orang-orang tadi itu orang-orang yang berdiri, khalas ya sudah, yuk kita bayat, sudah selesai ini, tuntas ini, sudah jelas semuanya. Ketika mereka suka seperti itu, kemudian ada seorang dari Ansor berdiri, yaitu yang bernama Al-Abbas bin Ubadah. Dia ingin menegaskan lagi kepada kaumnya. Apa kata dia? Ya qaum, wahai kaumku, hal tadruna ala ma tubayi'una hadzal rajul? Kalian ini faham enggak untuk urusan apa kita bayat ini tadi? Kalian faham enggak ini? Bayat ini urusannya apa? Apa resiko dari bayat ini? Kalian sudah faham enggak? Jangan sampai kalian hanya semangat sekarang tapi kalian enggak faham resikonya. Qalu na'am, kami tahu, kata orang-orang Ansar. Kemudian kata Rasulullah SAW, kata orang tadi Abbas tadi itu, baqala innakum tubayi'una ala harbil ahmar wal aswad minan nas. Tahukah kalian bahwa bayat kalian ini adalah kalian siap berperang dengan seluruh manusia, alal ahmar wal aswad, yang kulitnya putih, kulit merah, kulit hitam, semua kalian siap memerangi mereka. Gak peduli Romawi, gak peduli Persia, gak peduli orang Arab, orang Yahudi, semua akan kalian perangi dengan kalian berbaiat ini. Kenapa? Karena pasti resikonya kalian akan berhadapan dengan manusia di muka bumi ini. Siap enggak kalian seperti itu? Ya. Kemudian kata orang tadi, fa in kuntum tarawna annakum idza nahakat amwalukum musibah wa ashrafakum qatala aslamtumuhu. Kalau kalian melihat harta kalian kemudian nanti akan habis gara-gara bayat ini, atau nanti akan terjadi justru tokoh-tokoh pemimpin kalian akan terbunuh gara-gara bayat ini, dan kemudian kalian akhirnya akan menyerahkan orang ini, tidak membelanya lagi, ya maksudnya Rasulullah SAW, ya, faminal an, maka dari sekarang kalian jangan lakukan bayat. Ya, fahuwa wallahi in fa'alkum khuziyad dunya wal akhirah. Kalau kalian lakukan ini, maka sungguh ini akan rugi dunia dan akhirat. Wa in kuntum tarawna, tapi kalau kalian melihat annakum wafuna lahu bima da'awtumuhu ilaihi ala nahkatil amwal wa qatlil ashraf fakhudhuhu fahuwa wallahu khairud dunya wal akhirah. Tapi kalau kalian melihat bahwa kalian siap kehilangan harta, kalian siap terbunuh, kalian siap tokoh-tokoh kalian akan terbunuh karena bayat ini, maka ketahuilah bayat ini adalah kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian apa jawaban mereka? Inna na'khuduhu ala musibatil amwal wa qatlil ashraf. Sudah, kami siap
kami siap bahwa seandainya kami akan kehilangan harta kami semuanya, dan seandainya akan terbunuh orang-orang di antara tengah-tengah kami, kami siap melakukan ini, baiat ini. Mereka melakukan seperti itu. Kemudian di antara mereka ada yang lagi berdiri, ya Rasulullah, resiko baiat ini sudah jelas buat kami. Poin-poin baiat sudah jelas. Ya Rasulullah, seandainya kami tunaikan semua itu, apa sih ya Rasulullah yang akan kami dapatkan? Apa yang akan kami dapatkan ya Rasulullah? Coba Bapak-bapak Ibu sekalian, mungkin kalau kita pelajari sejarah kaum-kaum yang lain, ya, kita mungkin akan mendengar hal yang sama, pertanyaan dari pasukan pengikut dari seorang pemimpin ketika bertanya kepada pemimpinnya. Ketika mereka diminta kesetiaan, mereka bertanya, apa yang akan kami dapatkan? Ketika mereka bertanya ini, Rasulullah SAW tidak mengatakan kalian akan mendapatkan nanti kedudukan di Kisra, kita akan rebut Romawi dan menjadi kekuasaan kita, kita akan memiliki harta rampasan orang-orang Yahudi Khaybar yang kaya itu, nanti kita akan menjadi kekayaan, jadi kalian akan kaya. Dan itu memang terjadi. Nanti setelah penaklukan Khaybar, maka kata para ahli sejarah, nggak ada lagi orang Muslim miskin di Madinah setelah penaklukan Khaybar. Kenapa? Karena itu menjadi rampasan perang orang-orang Muslimin, dibagikan, dan mereka kebun-kebun itu menjadi milik mereka. Tapi semua itu tidak dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Dunia ini penyemangat perjuangan, tetapi selalu dikaitkan manusia itu dengan akhirat. Itu yang terjadi. Ini salah satu contoh pendidikan Rasulullah, tarbiyah Rasulullah kepada para sahabat, bahwa jangan kalian buru-buru. Ya, saya ingin tegaskan lagi kepada kalian. Ini kita lihat nih, bagaimana berkali-kali ditegaskan kepada mereka, karena ini terkait dengan keseriusan resiko dari baiat ini. Aku ingin menegaskan kepada kalian lagi bahwa baiat ini, ya, wa anna akhrajuhul yawm mufaraqatul 'am khiyarikum, ya, dan kalian akan, ya, berbunuh-bunuhan dengan orang-orang yang selama ini dianggap terbaik di antara kalian. Dan ketahuilah, wa an ta'uddukumus suyuf, mulai hari ini ketika kalian akan berbaiat dengan mereka, maka kalian akan senantiasa menggenggam pedang-pedang kalian. Artinya apa? Kalian dalam keadaan siap siaga untuk membela Rasulullah SAW dengan militer. Ya, si resikonya adalah kematian. Fa imma antum tasbiruna ala dzalika fakhuduhu. Wa imma antum takhafuna min anfusikum khifatan fadharuhu fa huwa a'dharu lakum indallah. Kalau kalian merasa tidak mampu, tinggalkan. Akhirnya mereka sudah nggak sabar lagi. Ya As'ad, minggir kamu, sudah, jangan halangi kami. Ya, akhirnya kemudian As'ad pun yang meraih tangan Rasulullah yang pertama kali. Jadi dia mengatakan itu bukan ragu-ragu, ya, tapi ingin menegaskan kepada kaumnya. Begitu melihat kaumnya seperti itu, maka As'ad bin Zararah yang pertama kali meraih tangan Rasulullah dan berbaiat kepada Rasulullah SAW. Maka yang pertama kali berbaiat dalam baiatul Aqabah yang kedua adalah As'ad bin Zararah. Nah, kemudian diikuti oleh kaumnya satu persatu, semuanya berbaiat. Yang laki berbaiat semuanya dengan berjabat tangan dengan Rasulullah SAW. Yang wanita 2 orang, yaitu Nusaibah dan Asma,
mereka berbaiat kepada Rasulullah SAW tanpa berjabat tangan. Ya, tanpa berjabat tangan. Dan ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW, inni la usafihun nisa, aku tidak berjabat tangan dengan wanita, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian terjadilah baiat yang pertama, yang kedua tersebut. Di akhir baiat sudah selesai semuanya baiat, iblis, syaitan, jin yang ada di wadi itu baru sadar. Wah, ini ada kejadian, ini penting, ini bahaya nih, bahaya buat pengikutku ahlul batil, ini bahaya. Saya baru sadar. Ini menunjukkan apa? Bapak dan Ibu sekalian, bahwa jin itu tidak tahu semuanya, bahwa jin itu bisa lengah. Jin itu bukan yang makhluk yang super yang tahu semuanya, enggak. Buktinya dia enggak tahu, enggak ngeh ada kejadian ini. Padahal dia yang ada di lembah tersebut, menunggu lembah tersebut, jin ini baru sadar, loh ada kejadian seperti ini. Kemudian jin tadi dari atas bukit dia berteriak membangunkan orang-orang Mekah, dan suara itu didengar. Ya, kata Rasulullah SAW, itu adalah jin yang menunggu tempat ini. Ya, baru sadar dia, tapi sudah selesai baiatnya, begitu. Nah, kemudian kata orang, coba kita lihat ini, bagaimana orang-orang Ansor setelah berbaiat tadi itu, ya, kemudian teriakan jin tadi, apa kata mereka kepada Rasulullah? Rasulullah mengatakan, cepat kalian pulang, cepat kalian balik, kata Rasulullah SAW. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, kalau engkau menghendaki, ya, kami mencabut pedang dan kami bertempur di Mekah saat ini, kami akan bertempur, kata mereka. Padahal mereka berangkat haji, mereka hanya bawa pedang, bukan siap perang. Jadi orang Arab saat itu kalau mau perjalanan, hanya bawa senjata seadanya untuk melindungi diri saja, bukan untuk peperangan. Kalau peperangan lain, pakai baju besi, pakai siap dengan peperangan. Tapi kata mereka, dengan jumlah mereka yang ada, kalau engkau perintahkan kami sekarang ini untuk berperang di Mekah, kami siap berperang. Kata Rasulullah SAW, aku belum diperintahkan untuk itu, maka kalian cepat pulang. Ya. Apa yang terjadi, ya, dengan teriakan iblis tadi? Bagaimana reaksi masyarakat Mekah? Ya, bagaimana kemudian setelah itu kejadiannya, dan bagaimana kemudian realisasi dari perjanjian itu, yaitu perginya orang kaum muslimin hijrah ke Madinah. Insyaallah itu akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan dengan mengkaji sirah ini kita akan semakin tahu bagaimana perjuangan kaum muslimin dahulu, ya, semakin tahu bagaimana semangat mereka, ya, dan bagaimana Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin, sebagai sosok yang luar biasa, sehingga insyaallah akan membuat kita lebih mencintai Rasulullah dan para sahabat, insyaallah, mudah-mudahan. Dan dengan ini mudah-mudahan kita lebih mencintai mereka. Mudah-mudahan kita berharap dengan kecintaan ini kita akan dibangkitkan oleh Rasulullah SAW, oleh Allah Subhanahu Wa Taala yaumul qiyamah bersama Rasulullah SAW dan para sahabat, insyaallah, mudah-mudahan. Itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.